warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas terkait materi proposal penelitian. Proposal penelitian ini nanti akan Anda buat di akhir mata kuliah ini sebagai goal atau produk mata kuliah. Proposal penelitian adalah rencana kerja yang terdiri dari semua unsur pokok dalam penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Kemudian, apa sih tujuan dari proposal penelitian? Dalam hal ini yaitu supaya mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian, dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian yang selanjutnya digunakan untuk skripsi. Tujuannya selain itu juga merupakan sebuah perangkat perencanaan atau planning tools untuk memperlihatkan bahwa seseorang memiliki proyek penelitian yang bermanfaat. Berikutnya, berfungsi untuk meyakinkan orang lain, misalnya peneliti lain, dalam hal ini Anda mahasiswa nanti yang produk Anda bisa digunakan untuk adik tingkat Anda sebagai acuan penelitian. Dan meyakinkan pembimbing bahwa penelitian yang Anda usulkan itu layak digunakan. Kemudian sebagai kontrak di antara kelompok yang terlibat di dalam penelitian. Kelompok orang yang terlibat dalam penelitian ini maksudnya bisa Anda sebagai mahasiswa, kemudian pihak sekolah, guru pamong, siswa, dan kepala sekolah maupun juga dari pihak kampus yaitu perangkat program studi, termasuk di dalamnya adalah dosen pembimbing Anda. Apa saja yang harus ada di dalam penelitian? Komponen utamanya yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitiannya, kemudian rancangan penelitiannya, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan, kemudian interpretasi, temuan, dan penarikan kesimpulan, serta penyajian hasil penelitian. Untuk interpretasi temuan ini, kalau kita belajar nantinya, kita belajar untuk proposal penelitian kuantitatif, itu Anda akan mencantumkan hipotesa penelitian Anda. Kemudian untuk penyajian hasil penelitian itu adalah produk akhir dari skripsi Anda setelah Anda melakukan seluruh rangkaian penelitian. Jadi untuk di bagian proposal penelitian belum bisa dinyatakan hasil secara keseluruhan, tetapi masih di interpretasinya saja. Selanjutnya terkait judul penelitian. Judul penelitian itu gunakan judul yang sederhana, menarik, dan memberi gambaran isi dari penelitian. Memberi gambaran isi dari penelitian ini secara garis besar ketika orang membaca penelitian judul Anda itu sudah paham bahwa apa saja yang akan Anda teliti, kemudian variabelnya juga jelas, itu dari judulnya. Kemudian jumlah kata harus terbatas, ada yang memberikan maksimal kata 12, maksimal kata 14 kata atau 92 ketukan spasi. Kemudian tidak terlalu luas, ini yang dimaksud yaitu memberi gambaran isi. Kalau pertemuan sebelumnya itu saya selalu menyatakan harus fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Kemudian ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, berupa pemaparan suatu kejadian sekaligus berupaya mencari jawaban kenapa kejadian tersebut terjadi.
kalau di minggu lalu itu saya menjelaskan terkait pemecahan masalah. Kita punya masalah, kemudian kita cari solusinya, lalu dari solusi itu akan terjawab bagaimana kita mengatasi masalah itu. Kemudian tidak menimbulkan pertanyaan oleh pembaca lain atau bisa bermakna ambigu. Jadi ketika membaca judul penelitian di poin 1 ini saja, memberi gambaran isi dari penelitian, orang lain, siapapun yang membaca karya Anda itu sudah paham, walah ini nanti maksudnya ke sini. Jadi tidak ada ambigu. Variabelnya juga jelas, tujuannya sepintas eksplisit sudah terlihat. Kemudian bagaimana membuat latar belakang masalah? Latar belakang ini berisi tentang permasalahan yang memicu timbulnya keinginan Anda untuk melakukan penelitian. Kemudian keaslian penelitian, apakah merupakan kelanjutan dari penelitian yang pernah ada, misalnya Anda melanjutkan dari cutting Anda, atau sebagai pembanding atau sanggahan terhadap penelitian sebelumnya. Misalnya, cutting Anda melakukan penelitian dengan metode A untuk hasil belajar di kelas ini, kemudian untuk materi pecahan katakanlah. Nah, tahun depan Anda menggunakan metode tersebut yang sama, kemudian untuk materi yang sama, apakah hasilnya sama, itu bisa diuji cobakan. Di dalam latar belakang juga menyertakan informasi manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian atau keinginan peneliti dari hasil penelitian. Jadi interpretasi pun sudah mulai dibawa dari semenjak Anda menulis latar belakang. Kemudian batasan masalah. Supaya tidak terlalu lebar, maka proposal penelitian Anda yang digunakan sebagai planning tool tadi itu harus fokus, maka penelitian Anda harus berisi batasan-batasan atau ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian. Jadi tidak melebar, tidak ambigu. Dia memang fokus akan meneliti di permasalahan ini. Jadi intinya tetap harus fokus. Kemudian untuk rumusan masalah, setelah hal-hal yang melatar belakangi tersebut dipaparkan, kemudian dibuatkan suatu rumusan masalah yang menitik beratkan pada variabel yang ingin diketahui. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa kita harus fokus dan ketika orang lain membaca judul itu sudah ngeh dengan variabel ini digunakan untuk ini dengan tujuan yang ini. Gitu. Kemudian kebalikan dari masalah tersebut akan jadi tujuan penelitian. Itu sudah jelas. Bahwa ketika saya punya suatu masalah untuk diangkat sebagai bahan penelitian, maka negasi dari masalah tersebut akan menjadi solusi, sehingga itu adalah tujuan penelitian Anda, yaitu memberikan solusi untuk permasalahannya. Saya contohkan beberapa masalah ini. Ini masih contoh masalah. Jadi kita awali untuk mencari masalahnya dulu, baru nanti mencari dokumen pendukung guna menuliskan latar belakang dan sebagainya. Menurut Turner, tahun 2014 dalam Siraman dan English, tugas seorang guru dalam pembelajaran matematika adalah memotivasi siswa untuk belajar. Ini masalah satu bisa diambil untuk contoh kasus proposal skripsi, yaitu terkait motivasi siswa yang berkaitan dengan metode pembelajarannya untuk proses belajarnya. Kemudian di tahun 2016 ada masalah
motivasi siswa untuk menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran merupakan salah satu tugas berat seorang guru dalam pembelajaran. Terkait motivasi lagi, dititik beratkan kalau dari masalah yang kedua ini, masalah 1 dan masalah 2 ini terlihat bahwa benang merahnya adalah motivasi siswa. Kemudian di tahun 2017, Brown dan McNamara menjelaskan bahwa dalam pembelajaran matematika, sebagian besar guru matematika dalam mengajar di kelas menggunakan pembelajaran konvensional yang menitik beratkan pada ceramah, tanya jawab, dan latihan, sehingga motivasi dalam mengikuti pembelajaran rendah. Kasus yang ketiga ini juga menitik beratkan motivasi siswa dalam belajar, tetapi Anda bisa memotifnya kenapa sih Anda bisa mengembangkan dari kasus yang ketika guru selalu menggunakan pembelajaran konvensional, itu pembelajaran siswanya rendah. Ada kaitan motivasi, metode pembelajaran, kemudian hasilnya menyatakan sudah berani menyatakan rendah. Nah, salah satu sedikit dari contoh masalah ini bisa Anda kembangkan untuk mencari ide apa yang akan saya gunakan tahun depan untuk penelitian. Setidaknya di akhir mata kuliah ini Anda sudah punya ide untuk membuat proposal. Ide masalah untuk membuat proposal. Sekian dari saya terkait dengan terkait dengan proposal penelitian. Materi selanjutnya akan kita teruskan terkait apa saja komponen-komponen, membahas detail untuk komponen proposal penelitian. Baik untuk komponen yang mulai dari masalahnya, variabelnya, populasi, hingga dengan instrumen-instrumennya. Saya rasa untuk materi proposal penelitian cukup sekian. Selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.